Baik, kali ini kita akan lanjut untuk membuat fungsi delete. Fungsi delete ini hampir sama dengan create maupun edit. Kita akan menampilkan modal seperti ini dan juga nanti kita akan hapusnya dengan mengajukan sebuah pertanyaan ya di modalnya. Yakin ini dihapus atau mungkin bisa kita lihat contohnya sebenarnya sudah ada pada profile ya. Profile, cuma ini kan mendelete dirinya sendiri nih. Misalkan kita sebagai admin, nah ingin kita hapus akun kita sendiri. Nah, bahaya banget sih sebenarnya. Are you sure? Nah, seperti ini ya. Are you sure you want to delete your account? Gitu. Nanti ada tombol berwarna merah seperti ini. Delete account. Lalu ada tombol pilihan cancel. Oke, baik kita langsung saja ke codingannya. Nah, pertama kali kita harus buka terlebih dahulu user controllernya. Di sini kita buat untuk destroy. Nah, di function destroy ini kita tidak akan menggunakan ID yang type-nya string, tapi kita akan menggunakan model user buat si variabelnya si user juga. Oke, terus setelah itu kita akan membuat try and catch. Nah, di kodenya kita akan membuat si variabel user ini. User langsung masuk ke functionnya delete ya, delete. Terus kita akan return back ke halaman index dengan pesan sukses. Sukses lalu dengan pesan si user name yang dipilihnya ini kan successfully delete. Lalu kalau gagal kita ingin return back juga ke index dengan informasi error return back dengan informasi error dari si robotnya ya, get message. Nah, seperti ini. Nah, sudah, lalu kita langsung menuju ke bagian usernya ya. User, adjust users. Kita buat di sini delete.view. Nah, hampir sama seperti kemarin ya. Kita nanti membutuhkan modal ya. Ini bikin script setup. Buat di sini modal from komponen ya. Komponen. Nah, nanti ada ID-nya delete user. Lalu size-nya kita buat dia default ya. Size-nya kalau nggak salah defaultnya 0 ya. Tanpa ada tambahan, jadi ukurannya standar dengan close, emit close-nya. Nanti kita membutuhkan function close. Function close itu dari mana? Dari pastinya use modal ya. Use modal dari composable yang kita gunakan. Terus setelah ini kita juga membutuhkan nanti seperti kemarin ada ref, ada on, mounted, ada on, unmounted, lalu nanti ada watch, effect. Oke, semuanya dari view. Lalu kita akan menggunakan juga ini menggunakan router dari Inertia DSP3. Ini nggak ada inputan ya, dia langsung terpilih si usernya. Kalau create edit itu menggunakan form, kali ini kita menggunakan router saja. Oke, langsung kita masuk ke inisiasi modalnya ya. Modal sama dengan use modal sama dengan ref dulu ya, inisiasinya ref dulu. Nah, di on mounted kita pertama kali mounted, kita ingin modal value-nya atau nilainya bernilai dari use modal. Kita menangkap ID-nya delete user. Oke, seperti ini. Lalu di on unmounted nanti kita perlu si close modalnya ya. Close modal nanti dia akan membutuhkan pertama modal,
value buat height ya, height. Lalu juga nanti kita perlu image juga di sini. Fonts image sama dengan define image ini ya. Ini kita panggil juga ini sih posnya ya. Ini aja kita panggil image post. Lalu setelah itu kita panggil juga function open modal ya. Modal ini hanya perlu modal value show dari berapa yang kita buat use modal ya. Setelah itu kita perlu panggil di sini close modal, lalu kita buat juga function ini, function emit. Props belum kita buat ya. Propsnya apa saja, define props dulu, define props, terus nanti ada title define string, lalu ada show boolean, dan juga ada user object. Oke, user yang kita pilih nanti dari index. Nah, setelah itu baru kita buat ini functionnya destroy. Destroy sama dengan kali ini kita akan menggunakan si tadi router ya, router dot delete. Nah, delete dari route namanya users dot destroy. Tahu dari mana routernya? Nah, ini ya, cek aja dari artisan route list ya. Kita lihat delete sama dengan users destroy. Nah, selain itu jangan lupa kita perlu parameter ID-nya usernya diambil dari props.user.id. Seperti biasa kita kasih tanda tanya biar dia nggak langsung eksekusi. Jangan lupa setelah ini kita perlu juga option ya. Optionnya pertama kita preserve scroll ya, preserve yang tanda itu ya, router. Kita lihat di inersianya untuk manual visit optionnya ada apa aja, mungkin state, scroll, on success seperti mana aja ya. Oke, kita lihat router. Oke. Oke, setelah ID-nya kita masukkan, maka kita akan membuat optionnya. Pertama, preserve state, kita ingin dia true. Lalu on success, kita ingin dia, ini dia Pak. Nah, tinggal seperti ini. Kita ingin dia pertama close modal, yang kedua ada scroll juga intro, terus kita sepertinya cukup di close modal aja. Nah, ini kita save dulu, sebutannya di sini close modal, lalu di sini masuklah ke template title ya,
title, dan template title-nya nanti kita buat dia di sini H3 memanggil props.title, dan kita buat di index nanti propsnya template body, terakhir template footer. Oke, di template body ini nanti kita ada informasi yang bisa kita lihat di dia delete user form. Nah, kita bisa pakai ini ya. A2, are you sure you want to delete account gitu. Atau nanti di props title ya, tinggal itu aja. Terus sisanya dia mungkin kita bisa pakai ini kalimat ini. Nah, terus kita contohnya kita nggak pakai masukin password lagi. Nah, terus tinggal di sini panggil secondary button, kemudian klik, lalu sini close modal, install gitu ya, dan terakhir bawahnya danger button. Di danger button ini kita ketika diklik menjalankan function destroy. Di sini delete. Kita lihat dulu destroy benar. Setelah itu seperti biasa kita harus prevent juga dengan mendisablekan button ini, oke, biar tidak bisa diklik ketika lagi form proses ya, atau processing sedikit ya. Lalu ketika proses kita ingin kelasnya dia pudar ya. Pas pudar itu apa ya? Opacity, oke. Opacity mulai hang ya. Opacity 25%. Nah, ini form processing. Jangan lupa kelasnya kita binding dulu. Nah, ya, form processing ini yang kita lakukan. Apakah berhasil? Kita coba dulu di index view. Oke, import delete from pages.users/view. Lalu jangan lupa tambahkan di sini delete open ya. Delete open, dan kita tambahkan di bawahnya edit menjadi delete. Nah, ini kita pakai tadi nih, are you sure gitu. Are you sure you want to delete your account? Kok ini nggak your account sih, this account gitu ya. Data ini delete open. Oke, tinggal di triggernya, button triggernya sama saja seperti ini. Kita tinggal buat di sini klik data.delete open sama dengan true, lalu nanti datanya ada data usernya panggil dari user. Oke, sudah, tinggal kita ke bagian users review. Nah, ini ada yang error kayaknya, kita coba cek. Impromise syntax error, ambiguous indirect on unmounted. Oke, ini delete view. Oke, sudah jelas. Delete view ambigu katanya ya. On unmounted nggak gede nih. On M-nya, sorry, M-nya harus kecil ya. On unmounted. Nah, U-nya benar tapi M-nya sih kecil. Tuh, lalu watch effect. Nah, watch effect juga belum ini. Watch effect
Jadi kita akan pantau ini di bawah aja, dia akan memantau ketika props show true, maka kita akan membuka modalnya ya, modal. Oke, menjalankan fungsi bermodal. Kita kembali, kita refresh, kita balik ke user overview. Nah, ada error lagi. Property form was accessed during render but is not given an instance. Oke, berarti kita nggak bisa pakai si router ya. Kalau nggak salah kita cek aja nih di nah kita pakai form processing gitu ya. Formnya berasal dari use form. Ataukah bisa misalkan kita pakai inertia router processing. Visit ya. Method get, lalu metodenya ada banyak ya. However, it's generally more convenient to use one inertia shortcut request method. Oke, di sini ada delete, tinggal processingnya ya, processing. Browser history, status. Info on before, bisa pakai on before confirmation. Form processing hanya di form helper ya. Processing. Oke, berarti memang di sini form processing tidak bisa kita pakai ya. Nah, sebab itu ya kita pakai form saja. Ini import. Sini pakai use form ya. Use form. Gini sama dengan ini. Form sama dengan use form. Ini lalu di sini form ya. Kita coba apakah dapat mengatasi errornya. Ternyata benar ya, bisa tidak ada error. Tinggal kita coba terbuka apa enggak. Nah, terbuka ya. Are you sure you want to delete this account? Oke, tapi datanya tidak diketahui siapa ini ya. Cancel, berbahaya sekali kalau kita nggak tahu sih siapa yang lagi kita mau delete ya. Oke, props title. Oh nih, ya, satu aja. Jangan lupa processing C-nya cuma satu ya. Kalau diedit, oke benar. Di sini kita bisa tambahin props user name ya. Oke, coba kita cek
misalnya di Mas Astro kita mau delete. Nah ini benar ya, junior. Are you sure want to delete? Cancel. Oke. Ini tinggal mungkin kita bisa kasih span untuk kita kasih was text danger. Setelah itu FW bold dan margin N-nya ya, margin N 3 biar ada marginnya. Oke, Luciana 2 misalnya kita edit video delete. Nah, seperti ini ya. Luciana 2, are you sure want to delete this account? Atau ini kita buat berbeda aja ya. Soalnya si ini H3, yang bawahnya misalnya H4 ya. H4 title, terus ini kelasnya kita pindahkan saja ke H3 nya, spannya kita hapus. Atau gini aja, kita di sini tadi bener ya, harusnya tuh harusnya dia span di sini mempertanyakan bukan di account tapi langsung aja namanya. Terus biar kelihatan tadi text danger, terus juga wait nggak usah lah ya, kita kasih margin startnya 3 kali ini, terus H3 nya nih jadi otomatis ketutup. Terus seperti itu. Corpse title-nya tinggal kita benerin corpse title-nya. Kalau tadi want to delete, nah ikonnya ganti sama ini ya, kosong aja gitu. Di sini ya kita tambahin tanda tanya baru belakangnya. Coba kita cek. Nah, ini jadi merah. Jadi tanda tanya di luar ya. Kayak gini aja. Oke, ini jadi kebanyakan spasi. Kayaknya ada di indeksnya. Indeksnya kita masuk pakai spasi. Oke. Nah, are you sure you want to delete Luciana 2? Seperti ini kan. Kalau ada informasi kamarnya ini. Oke, kita langsung saja delete. Nah, ada error. Errornya dia bilang apa nih? Parameter is required for route user destroy. Parameternya padahal sudah kita isi, ziggy error. Oke, kita cek parameternya, kayaknya berarti ada kesalahan di kita ya mengisi parameter. Coba route is, oh ini kok, coba kita lihat dari gampang, kita nyontek delete user form ya. Kita contek aja delete user route profile, dia malah nggak ada ya, nggak ada sih parameternya, berbeda ternyata ya. Tapi kita bisa cek aja edit juga pakai parameter sebenarnya. Kesalahannya di ya di route-nya ya, harusnya di dalam route baru kita kasih parameter. Nah, sedangkan di delete parameternya di luar route. Oke, pantesan tadi terjadi kebingungan di sini ya. Si reserve state scrolling nggak tampil ketika saya udah klik objek ini. Dia nggak tampil karena tadi ya ternyata salah penulisan. Oke, ada error lagi nih, apa gini, this element is undefined. Oke, undefined this element, delete user, coba ID-nya kita cek, delete user sudah benar. Terus apa yang di error kan ya,
Coba, masih konsisten errornya, kita cek aja. Undefined, animate, modal, use modal. Biasanya karena ID-nya nggak bener ya. Mounted show false. Create title, error during execution rendering, ID delete user, on close modal. Kita lihat di indeksnya. Ada warning gitu di indeks katanya. Delete open, delete data user, delete open false, delete open false. Lalu apa nih ya? Mungkin di bawahnya ya, kita coba triggernya data delete open nih. Control delete user. This element is undefined. Ini yang menjadi masalah modal JS. Prop user is null. Oke, prop user is null. Nah, ini jangan lupa kita kasih prop user. Nah, ini ya. Jangan lupa kita kasih standarnya aja. Biar dia nggak mempertanyakan. Benar ya. Jadi, seperti informasi sebelumnya, sudah saya infokan bahwa ketika kita memanggil data ya, khususnya di modal ini, yang kita import di index, ketika kita panggil data yang kita belum istilahnya kita belum antisipasi nih dengan tanda tanya ini, maka dia akan otomatis memanggil ya, padahal buttonnya belum sama sekali kita klik, tapi dia sudah menanyakan si prop user ini yang define gitu, karena belum ada yang diklik gitu, memang nggak salah. Nah, oleh sebab itu pentingnya tanda tanya ini ya sebelum kita panggil si name-nya ini gitu, ataupun kita memanggil ID-nya, seperti itu ya fungsi dari tanda tanya ini. Kita pastikan jalan dengan coba kita hapus mungkin sini ya, delete, are you sure want to delete Lukman Sardi, kita delete. Nah, successfully, Lukman Sardi successfully delete. Sudah hilang, kita coba reload. Nah, sudah tidak ada ya. Coba Prof Karl-Helber, kita delete juga. Nah, sudah hilang juga. Berarti delete sudah berhasil, sudah berjalan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.